Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Sudah makan hari ini? Belum. Nanti setelah pulang silakan makan terlebih dahulu ya. Saya absen dulu, biar tahu siapa yang belum datang dan siapa yang sakit. Kelas 12 TKJ 3. Abdul Umam. Mana, Red? Mau pulang? Afif? Ahmad Alvin? Arijul Adnan? Ahmad Irfan Saputra? Ahmad Wafi? Ahmad Wafi? Ahmad Solahuddin? Alfian Aslam? Andika? Aska Jikri? Bayu Restu? Cahya Ahmad Ibrahim? Pakai Jimran? Ilham Gimnasia? Ilham Satiawan? Oh, sakit? Sakit apa, Mak? Musim panas banget, Pak. Oke. Khairul Fahmi? Gafaudin? Alfi Fahmi? Kemana, Mas? Tidak tahu? Tahu. Abdul Rahman? Fadil Rahman? Raiful? Nurdian Sabintang? Rama Ahmad Syahru? Sakit. Ramdan Alfi? Rian Fadli? Setia Adi Nugroho? Surya Abdi? Oke, jadi yang tidak masuk hari ini ada 3 anak. Yang satunya tidak tanpa keterangan, yang 2 sakit ya anak ya. Oke. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Silakan ketua kelas memimpin doa rekan-rekannya. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
Dasri, Kecamatan Barsari, Kabupaten Banyuwangi. Oke. Status sudah nikah. Alhamdulillah mempunyai anak 1, umur 5 tahun. Oke. Ada yang tanyakan? Ya Pak. Silakan. Riwayat pendidikannya apa Pak? Oke, untuk riwayat pendidikan, saya mulai sekolah dasar di Darussalam. Yang kedua di MTS Al-Amiriyah Lokagung. Yang ketiga di SMK Darussalam Lokagung. Jurusannya saya ambil teknik komputer dan jaringan. Sama dengan kalian. Untuk sarjana satunya saya ngambil di Malang, Universitas Raden Rahmat Malang. Oke, sebelum ke materi saya mau tanya terlebih dahulu kepada kalian. Nanti larinya ke materi kalian. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Oke. Yang pertama saya mau bertanya, kenapa ketika kita terhubung pada modem yang terhubung dengan internet secara sendiri maka kecepatannya semakin cepat? Siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, lanjut. Karena bandwidthnya yang digunakan hanya terpusat pada satu pengguna. Oke, betul. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana bandwidth yang kita dapat sesuai dengan kebutuhan jika digunakan secara bersamaan dalam satu perangkat? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, apa Mas? Dengan cara melakukan manajemen bandwidth. Oke. Oke. Materi kita hari ini tentang manajemen bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas lebar data, ya, ya. Kapasitas lebar data, kecepatan internet. Apa yang dimaksud manajemen? Manajemen itu adalah pengaturan. Apa yang diatur ya? Yang diatur itu adalah kecepatannya internet. Oke, kita ambil contoh. Kita ambil contoh di dalam kehidupan kita sendiri. Seperti ada 2 jalan. Yang satunya kecil, yang satunya lebar. Bedanya apa kira-kira? Kalau yang kecil atau jalurnya sempit, kendaraan akan semakin lambat. Ya, itu kalau jalannya kecil. Kalau jalannya lebar, itu kecepatan kendaraan semakin tinggi. Itu adalah perbedaannya kita kalau mau ngambil internet yang besar dan kecil, gitu ya. Oke. Setelah itu saya tayangkan video. Nanti kalian lihat ya, anak-anak ya. Nanti kalian lihat dan dipahami. Dan nanti ada tugas sendiri, yaitu tugasnya kalian adalah project. Oke anak-anak ya. Saya sambil siapkan videonya, saya buka dulu laptopnya. Sambil dikeluarkan buku kalian, saya siapkan proyektornya.
Yang kedua selesai. Yang ketiga kemudian dimulai.
ya kan. Jadi apa yang kalian dapat tentang video ini anak-anak? Cara mengkonfigurasi manajemen bandwidth dengan menggunakan simbol Q, Pak. Oke, betul. Jadi penggunaannya bandwidth ini kita atur melalui simbol Q. Oke. Ada kan? Oke, siapa? Oh, Mas Ilham. Kalau bisa ditentukan berapa kapasitas bandwidth yang akan diberikan. Oke, untuk kapasitas kita bisa menggunakan melalui kapasitas KB bisa, MB bisa, GB juga bisa ya. Dari kapasitas KB sama MB, yang mana lebih besar anak? MB ya. Setelah MB itu adalah GB. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Habis ini saya kasihkan nomor kerja peserta didik. Nanti kalian lihat di topologi dan jobsheetnya. Setelah itu saya bentuk kelompok ya. Kelompoknya maksimal 5 orang ya. Oke, udah ya. Ini kelompoknya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke, cukup. Nanti silakan bentuk kelompok sendiri. Terus dan didiskusikan dengan teman kalian ya. Terus nanti kalau sudah diskusi dikerjakan lembar kerjanya. Terus alat-alat nanti silakan diambil di depan ya. Untuk waktu saya buatkan cuma 25 menit. Cukup? Cukup ya? Oke. Setelah itu nanti setelah dikerjakan nanti ada yang presentasi ke depan. Oke, saya bagikan lembar kerjanya. Dilihat dulu, sudah dipahami. Kalau sudah paham, nanti silakan diambil mikrofonnya. Tiga, 4, 5. Oke. Oh, itu nanti diisi nama kelompok kalian. Nanti kalau tidak paham silakan tanya ke saya. Kalau sudah paham silakan ambil alatnya di depan. Kita praktekkan sebuah proyek. Oke, sudah paham? Kalau sudah paham, silakan ngambil mikrotiknya ya. Mikrotik ada di depan. Satu kelompok, satu mikrotik. Sebelum mengerjakan, silakan dikerjakan dulu itu lembar kerjanya. Silakan diisi terlebih dahulu. Kalau sudah mengerjakan, silakan dibuka laptopnya. Ya.
Yang bermasalah dengan mikrotik silakan tanya dulu. Nanti saya bukain dulu mikrotiknya. Kelompok ini sudah masuk kalkulatornya. Kalkulator matikan semua. Ini kelompok ya. Oke. IP modemnya berapa, Rek? IP modemnya 191.254.
Kenapa kok banyak banget? Buat berapa? Ya, tetap Mas Alvin. Tetap menjaga habisnya. Kamu pada video enggak? Enggak ya? Kalau tetap coba hati. Ya, dua. Dirasain dulu. Yes. Ya, tadi di jogetnya kan harus nyambung ke internet dulu. Sudah nyambung internet, baru lanjut perintah berikutnya. Ya, itu maksudnya sama itu. 1,1,25. Berarti nanti ada satunya berapa? Tuh ya.
menit. Dikasih berapa jamnya? 5. Sudah jalan, Riz. Berapa itu ininya? Ada berapa? Jika buat bilang juga. Oh iya. Jadi agak lebih. Oke, waktunya kurang 10 menit.
Waktu kurang 5 menit. Jalan mas, limitnya berapa tadi? Buatkan berapa? Sudah selesai nih. Sudah selesai. Udah. Apanya nggak bisa? Ini itu loh. Ada satu. Berapa itu? Nanti coba kartunya nanti. Adil sudah? Oke. Nah ya. Oke, waktunya habis. Semuanya coba berdiri. Berdiri dulu semuanya. Kita speaking. Yaitu regangkan otot-ototnya. Oke ya. Yang pertama, coba tangannya di samping. Anggukkan kepala ke bawah ke atas ya. Hitungan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Coba sekarang putar. Kiri dulu. 1, 2, 3, 4. Kembali. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk tangannya. Coba ke depan. Oke, sudah ke atas. Oke, samping. Oke, kanan. Oke, sudah cukup. Oke, silakan duduk lagi. Oke, pekerjaannya sudah selesai semua ya. Oke, sudah. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya. Ya, saya panggil untuk kelompok dari Fadil. Oke, silakan maju bawa proyeknya dan wiplocknya di bawah dan temenin temennya.
Dua aja. Silakan maju. Nanti biar depan semua ya. Di sini Mas. Oke, kelompok selanjutnya. Oke, kelompok selanjutnya maju. Ayo, temenin. Ya, coba. Satu aja laptopnya. Pakai teknik apa? Teknik. Oke, pakai teknik ya. Temannya mana? Teman. Ini kan langsung ke. Oke, dengarkan teman kita mau presentasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan manajemen bandwidth yang tadi. Ya. Tadi kan sudah dikasih video bagaimana cara manajemen bandwidth agar dan melimit bandwidth tersebut. Nah, kami di sini akan mempresentasikan bagaimana tata cara atau tahapan dari awal manajemen bandwidth. Jadi yang pertama kali kami setting atau kami buat ialah mengonekkan internet pada laptop. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa IP pada modem yaitu 192.191.254. Ya. Jadi di sini mikroti kami menggunakan, karena kami kelompok 5 kita menggunakan 191.5 ya /24. Lalu di apply oke. Kita pastikan laptop connect internet dengan cara setelah menyeting IP pada header 1 atau IP modem, kami di sini menyeting header 2 ya, yang terhubung pada laptop. Untuk di sini IP laptop yaitu 192.168.20.1 untuk header 2 dan IP pada laptop yaitu 192.168.20.1
20.2. Sini. Kelihatan? Ya. Setelah dipastikan mendapatkan internet, kita coba untuk memanajemen bandwidth-nya dengan menggunakan simple queue. Tadi kami menggunakan melimit either 2 itu dengan max limit upload dengan 3 MB dengan 3 mega, ya. Ketika kami ubah menjadi misalkan 1 mega dan max downloadnya sama 1 mega, maka berubah. Tadi kan 3 MB, sekarang kami ubah jadi 1 mega. Nanti untuk speed test itu nanti berubah. Sekarang sudah kami ubah. Coba sekarang kita buktikan dengan cara speed test. Bisa dilihat di layar bahwa kecepatannya tidak melebihi dari 1 mega. Ya. Karena maksimalnya kita buat 1 mega. Jadi untuk download dan upload itu tidak mungkin melebihi dari 1 mega tersebut. Nah, jika diubah, nanti juga sama. Misalkan kita ubah menjadi 3 mega atau lebih, nanti speednya akan berubah dan tidak mungkin melebihi dari yang sudah di limit. Coba kita ubah jadi 2 mega. Kita buktikan. Bisa dilihat trafiknya, speed testnya tidak mungkin melebihi dari 2 mega karena max limitnya cuma 2 mega. Ya. Bisa dilihat untuk download itu 1,93 mega. Ya. Terus untuk upload itu 1,85 mega. Di sini kan sudah terbukti bahwa manajemen bandwidth kami berhasil. Dan untuk manajemen bandwidth simple queue kami buat 2 mega untuk upload dan download 2 mega. Jadi masing-masing 2 mega. Kan tadi kan sudah dibuktikan tidak melebihi ya. Karena maksimalnya cuma 2 mega ya. Mungkin sekian presentasi singkat kami ya. Kurang lebihnya maaf. Belum. Oke, kasih aplaus dulu ya. Pak, ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang ditanyakan. Limitasi bandwidth nanti ada bisa lebih dari 1 mega Pak? Bisa. Oke, kita tes untuk ada yang bertanyakan gimana caranya membuat 10 mega ya Mas ya. Oke, gimana caranya Mas? Untuk membuat limitasi 10 mega lebih, kita tinggal ubah max limitnya, baik itu upload atau download. Misalkan kita buat 10 mega, kita buat masing-masing 10 mega. Sudah selesai. Nanti ketika kita speed test itu sama, tidak mungkin melebihi dari 10 mega tersebut karena max limit
baik itu upload maupun download itu kita sudah batasi sampai 10 mega. Ya. Oke, coba di tes Mas. Coba di tes. Pakainya pakai aplikasi apa ini Mas? Speed test. Oh, speed test. Oke. Coba dimulai. Coba yang lain jangan browsing dulu, kita tes lagi. Coba diulangi lagi, mulai. Coba. Coba dicek pengaturannya Mas. Saya mau cek pengaturannya. Ini 2 kali, coba. Oke, itu yang dipakai targetnya apa? Yang kedua ya. Oke, targetnya adalah yang kedua. Coba diganti 5 mega, bisa nggak? Mendekati 5 mega ya. Jadi untuk kapasitas itu tidak, kalau kita limit 5 bukan harus 5 gitu ya. Itu harus terpotong, tidak sampai 5 mega. Oke, sudah cukup Mas. Silakan ditutup. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Silakan kembali ke tempat. Oke, saya lanjut untuk pelajarannya. Jadi tadi kelompok 5 ya. Kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja proyeknya ya. Hasil kerja proyeknya kelompok 5 itu dianggap selesai dengan menunjukkan apa Ren? Menunjukkan hasilnya lewat speed test. Dari pembelajaran tadi dari kelompok 5 kalian sudah paham? Oke, sudah paham. Lanjut di berhubung waktunya sudah habis, saya simpulkan untuk mata pelajaran manajemen bandwidth itu adalah bertujuan untuk mengatur jalannya lalu lintas kepada konsumen ya, konsumen kita atau klien. Oke. Tujuan pembelajaran tadi adalah cara membagi kecepatan internet ya. Melalui apa? Simbol Q. Untuk pelajaran berikutnya atau pertemuan ke depan kita belajar tentang Q3. Kalau tadi di videonya itu ada di simbol Q, terus ada Q3. Oke ya. Untuk pertemuan berikutnya kita belajar tentang Q3. Terus untuk lembar kerja peserta didik silakan dikumpulkan ke depan.
berapa ini Mas? Mas Roibul. Kelompok berapa ini? Sama kelompok berapa? Oh ini kelompok siapa ini? Oke. Kelompok 1. Oke. Ini kelompok 4. 1, 2, oke, 3, 4, 5. Oke, sudah dikumpulkan semua. Sebelum saya tutup, silakan mikrotik direset terlebih dahulu. Oke, mikrotiknya direset terlebih dahulu. Coba direset terlebih dahulu. Mikrotik sudah direset. Laptopnya juga dimatikan. Sudah, kalau sudah mikrotiknya ditaruh di depan. Mikrotiknya ditaruh di depan, kembali ke tempatnya. Oke, sudah semua ya. Nanti jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita lanjut pertemuan berikutnya, yaitu besok pertemuan berikutnya tentang nanti apa? Teori ya. Jadi pembahasan besok adalah teori. Saya anggap pembelajaran hari ini tentang simple Q itu sudah selesai semua ya anak. Alhamdulillah. Nanti pulang hati-hati di jalan. Terus silakan ketua kelas memimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Amin.